Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil malikil jabbar, mukawwiril laili wan nahar, wa dhalika tabsiratan lidawil qulubi wal absar. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim على سيدنا ومولانا محمد النبي المختار وعلى آله الطيبين الأطهار وأصحابه من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بصدق وعلى من على نهجه سار وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا كريم يا غفار. أما بعد، sadatuna wa ulama'una al-ajilla, para habaib, para alim ulama, para orang-orang tua kita, wabil khusus keluarga besar daripada sahibul haul almarhum hadratus syekh al-arif billah al-syekh Muhammad Uthman al-Ishaqi. Dalam hal ini al-baqiyah minnahum, Romu Kiai Haji Minanur Rahman bin Uthman al-Ishaqi, dan juga akhina fillah ad-da'i ilallah Kiai Haji Tajul Mafakhir bin Muhammad Uthman al-Ishaqi beserta keluarga besar, para habaib, orang-orang tua kita, hadirin, hadirat, para pecinta Sayyiduna Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu wa arda. Alhamdulillah, karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar yang Allah berikan pada kita pada malam hari ini, tatkala Allah menggerakkan hati kita, menggiring langkah kaki kita untuk bersama-sama mengenalkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui pelantara para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini bukan suatu kebetulan, bukan suatu karena kita ikut-ikutan, namun betul-betul merupakan inayah minallah, merupakan pertolongan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala tatkala Allah berkehendak untuk menghadirkan kita semua di majlisnya para aulia, di majlisnya orang-orang saleh, di majlisnya para arifin, di majlisnya orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, al-arwahu jundun mujannadah, bahwasannya ruh itu merupakan bala tentara berkelompok tatkala kita berada di alam ruh, berada di surga, masih berupa ruh yang dikatakan wa nafahtu fihi min ruhi fa idza sawaituhu wa nafahtu fihi min ruhi. Tatkala diciptakan oleh Allah, ditiupkan ruhul ilahiyah, saat itu berada di zahri Adam, berada di dalam sulbi ayah kita semua Nabiullah Adam alaihissalam. Maka Allah mengatakan kepada kita semua, alastu bi rabbikum, apakah kami, apakah saya bukan Tuhan kalian? Maka kita semua mengatakan qalu bala syahidna, kita mengatakan engkau adalah Tuhan kami ya Rabb. Saat itu berkelompok manusia, ruh saling berkenalan antara satu dengan yang lainnya. Alam ruh tidak dibatasi dengan zaman dan waktu, tanpa ada generasi, tidak dibatasi oleh jarak dan dimensi-dimensi lainnya. Saat itu bersatu di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka, orang-orang yang nantinya di alam dunia ini saling berkenalan, saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya
maka itu berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Saat itu berkumpul, saat itu saling mengenal, saat itu kita tidak tahu. Di saat Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, hal ata 'alal insan hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Apakah pernah masuk di dalam masa manusia hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura? Mereka bukanlah seseorang yang disebut, nama saja tidak punya. Kita belum dikenal, kita tidak tahu ayah kita, ibu kita, kita tidak tahu golongan kita, kelompok kita, kita tidak tahu kebangsaan kita. Lam yakun syai'an madhkura, belum disebut. Maka saat itu orang-orang yang mengenal Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berada di dalam kelompoknya. Orang-orang yang mengenal Sayyidina Syekh Muhammad Uthman Al-Ishaqi berada di dalam kelompoknya. Mereka bersama orang-orang mukmin satu dengan yang lainnya. Maka diwujudkan di dalam muka bumi ini inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka berkumpul dengan orang-orang salihin, punya ikatan ta'alluq, ikatan mahabbah, ikatan guru dan murid, ikatan cinta. Maka ikatan tersebut tidak akan pernah terputus sampai hari kiamat, dan ikatan tersebut akan senantiasa bermanfaat di muka bumi ini dan bermanfaat sampai nanti menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan oleh Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau mengatakan man ta'allaq bihim adrak jami'at tuhaf wa man dakhal fihi ma hum la yakhaf. Man ta'allaq bihim, siapa punya ikatan dengan mereka, mereka akan mendapati segala yang diinginkannya. Wa man dakhal fihi ma hum, yang masuk di dalam kelompok mereka masuk dalam kategori alla khaufun alaihim wala hum yahzanun, karena mereka para aulia Allah. Ala inna aulia Allah la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Kita menyaksikan bumi Surabaya pernah menjadi saksi akan kesolehan seorang hamba Allah seperti Al-Imam Al-Syekh Muhammad Uthman Al-Ishaqi. Kami dulu masih kecil, kebetulan kami berasal dari Pulau Garam, Madura. Kami sering mendengar tentang beliau Al-Syekh Uthman. Begitu luar biasa, para pecintanya diajarin nilai-nilai mahabbah kepada Allah. Setiap saat, setiap waktu dia hanya mengajarkan zikrullah, menyampaikan manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Banyak para kiai, para ulama, banyak para santri, bahkan orang awam sekalipun mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui beliau. Sungguh sangat luar biasa. Setelah kami belajar, alhamdulillah Allah pertemukan dengan para guru-guru, para ulama dan para habaib. Kami menjadi semakin kagum kepada beliau. Ternyata beliau adalah seorang al-allamah. Kami kenal dengan Gus Nanal Fauz dari Kudus. Alhamdulillah beliau berada di tengah-tengah kita, mengumpulkan bermacam manuskrip karya ulama-ulama Nusantara. Salah satu yang dikumpulkan adalah karya yang dikarang oleh Sahibul Haul, Syekh Muhammad Uthman Al-Ishaqi. Beliau adalah imam di dalam ilmu syariah, beliau adalah imam di dalam ilmu tariqah, beliau adalah imam di dalam ilmu haqiqah, dan beliau mempunyai hubungan yang begitu luas. Kami temukan di dalam manaqib yang dikarang oleh salah satu daripada murid beliau, Syekh Abdul Ghaffar, yang berasal dari Gresik. Kami tidak tahu siapa itu Syekh Abdul Ghaffar, namun di dalam lembaran-lembaran begitu luar biasa hubungannya dengan para habaib. Dia ceritakan ketika mengarang kitab tersebut dibawa kepada Al-Habib Ali bin Husin Al-Attas, yang dikenal dengan Al-Habib Ali Bungur di Jakarta. Ternyata Habib Ali Bungur begitu senang ketika membaca dan mendengarkan. Saat itu diminta untuk memberi takrid, memberi sambutan. Namun
beliau saat itu sudah lemah karena di akhir-akhir hayat beliau. Namun beliau begitu senang dan girang akan siapa sosok seorang ulama yang besar. Dan itu juga diceritakan di dalam bahasa Arab. Nama kitabnya Sabilul Waqi fi Manaqib Asy-Syaikh Utsman bin Nadi Al-Ishaqi. Begitu luar biasa. Di antara yang memberi kesaksian baik adalah Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul. Betapa hubungan beliau dengan para habaib sangat erat sekali, sangat luar biasa. Tariqah yang beliau ajarkan, tariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah, yang kesemuanya merupakan dua tariqah besar di dalam ahlu sunnah wal jamaah, yang bersambung kepada ahli baitin nubuwah, bersambung kepada al-imam Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani Sultanil Auliya, dan bersambung kepada al-imam Asy-Syaikh Muhammad bin Muhammad Bahauddin An-Naqsyabandi. Mereka dua orang daripada keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka para penerusnya, para pengikutnya pun juga mengajarkan nilai-nilai mahabbah terhadap ahlul bait, mahabbah terhadap para habaib yang diwujudkan oleh Syekh Muhammad Utsman Al-Ishaqi. Bagaimana hubungan beliau yang membuat kami takjub. Salah satu karya beliau yang dimana karya ini sangat butuh untuk zaman kita sekarang, namanya dalam bahasa Arab Minhatul Aqyas, hadiah untuk orang-orang yang cerdas, fi husnudzan bin nas, tentang husnudzan kepada orang. Al-Aqyas ini jamak daripada kais, yaitu orang yang cerdas. Nabi Muhammad pernah mendefinisikan tentang orang yang cerdas. Al-kais man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, orang yang hebat, orang yang intelektual adalah orang yang mendekatkan diri kepada Allah dan selalu memikirkan masa depan, prospek yang panjang, yaitu urusan akhirat, kehidupan yang abadi. Ini dikarang oleh beliau. Kemudian di akhir daripada karangan tersebut kami dapati pujian dari seorang habib bernama Al-Habib Hasan bin Abdul Qadir Al-Jufri yang berasal dari Bangil. Beliau mengatakan di dalam bait-bait yang begitu indah, yang sangat mengagumkan, yang ingin kami bacakan di sini. Mohon maaf pada para ulama, para habaib, sekedar sebagai bentuk kekaguman kami terhadap sosok dan imam yang agung ini. Beliau mengatakan di dalam bait itu, ajas tulisani anin nu'utuli wasfihi, sungguh lisanku ini tidak sanggup untuk mensifati tentang sosok beliau, wa bijudihi wa bihilmihi wa ulumihi, di dalam kedermawanannya, di dalam kesantunannya, dan di dalam keilmuannya. Akhlaquhul husnal jamilatu da'buhu, akhlaknya adalah akhlak yang indah, mempunyai kebiasaan dan sifat-sifat yang indah. Dauman lada zuwarihi au dhaifihi, beliau senantiasa menampakkan keindahan setiap orang yang menziarahi atau orang yang bertamu kepada beliau. Hashun bashushun mushfiqun litalamidin, syaikhun murabbir ruhi wahidu asrihi. Beliau mengatakan hashun bushushun, beliau adalah orang yang murah senyum, wajahnya bercahaya, yang begitu sayang kepada para murid-muridnya, seorang guru murabbi sejati bagi ruh, wahidu asrihi, yaitu orang sosok yang tunggal di masanya. Wa idza nadarta li wajhihi yumbika an husni tawiyati daiman fi qalbihi. Jika engkau memandang wajahnya, maka wajahnya itu akan menggambarkan apa yang ada di dalam hatinya berupa sifat-sifat yang mulia. Wa hadithuhu durarun liraji naf'atin au nushatin au hikmatin libayanihi, sedangkan pembicaraannya merupakan mutiara-mutiara bagi mereka yang ingin mengambil manfaat atau mencari hikmah atau ingin mendapatkan nasihat. Syekhut tariqati wal haqiqati ma'danil asraril qadiriyati wa imamihi,
Beliau adalah syekh di dalam tariqah, di dalam hakikah, yang menyimpan rahasia-rahasia daripada tariqah Sayyiduna Syekh Abdul Qadir, dan beliau adalah imamnya. Wa huwal muradu bi fani dzikri alladhi amman siwahu muhajjabun bi jami'ihi. Banyak pujian-pujian. Kemudian terakhir beliau mengatakan la tahsabu madhi bi rashwatin amirin. Jangan engkau anggap pujian saya ini karena ingin menjilat, tidak. Bi rashwatin amirin, atau karena diperintah diminta oleh beliau, tidak. Qasaman bi rabbil alamin wa nabihi. Hal ini saya bersumpah demi Allah Subhanahu wa taala, saya memuji karena Allah. Beruntung kita guru yang sedemikian agung ini. Beruntung kita punya ikatan, kita punya hubungan yang mudah-mudahan hubungan itu senantiasa terikat sampai di hari kiamat, sampai di alam barzakh, sampai di mahsyar, sampai di sirat, sampai pada akhirnya kita berada di panji baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Sosok yang sangat agung, yang tugas kepada para ahlil baitnya, para keturunannya yang begitu al-kathir thayyib, begitu luar biasa. Ada Gus Reza, sahabat kami di Hadramut, ada para alim ulama begitu luar biasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita menghidupkan daripada ilmu beliau, bagaimana menghidupkan kembali akhlak beliau, terutama kita para pecinta, para pengikutnya. Maka sebagai bukti bahwa kita cinta kepada beliau adalah mengikuti langkah-langkah beliau, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengangkat derajat beliau di sisinya dan mengumpulkan kita bersamanya, bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Innahu akramul akramin wa arhamur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah ahsanal jaza. Selanjutnya doa maulid dan dilanjutkan